Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriatul Mustofia, Prodi Manajemen Universitas Wisnuwardana Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Berikut daftar isi dari teori produksi tersebut. 1. Fungsi produksi. Yang kedua, produk total, rata-rata, dan marginal. Yang ketiga, the law of diminishing returns. Yang keempat, isokuan. Yang kelima, marginal rate of technical subtraction. Yang keenam, peranan penerimaan dan biaya dalam produksi. Yang ketujuh, returns to scale. Yang kedelapan, fungsi produksi empiris. Yang kesembilan, metode penggadaan input. Yang kesepuluh, biaya transaksi. Yang kesebelas, implikasi investasi khusus. Yang ke-12, penggadaan input yang optimal. Yang ke-13, trade-off ekonomis. Dan yang terakhir ialah rangkuman dari materi teori produksi tersebut. Nah, slide pertama ialah fungsi produksi. Fungsi produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu atau sebaliknya. Jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Fungsi produksi ini ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Oleh karena itu, hubungan input atau output untuk setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan-bahan baku, dan lain-lain yang digunakan dalam suatu perusahaan. Setiap perbaikan teknologi, seperti pemakaian komputer dalam proses pengendalian yang memungkinkan sebuah perusahaan mampu memproduksi sejumlah output tertentu dengan gram pelatihan yang bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja, akan menghasilkan sebuah fungsi produksi yang baru. Sifat dasar dari fungsi produksi ini bisa diketahui melalui analisis fungsi produksi sederhana dengan sistem 2 input, 1 output. Fungsi produksi dari sistem produksi bisa disajikan dalam bentuk fungsi berikut ini. I sama dengan F kali X, Y. Input X dan Y tersebut bisa melambangkan sumber daya seperti tenaga kerja dan modal atau energi dan bahan baku. Slide ini menjelaskan tentang produk total, rata-rata, dan marginal. Produktivitas faktor produksi atau tingkat penerimaan faktor produksi seperti telah disinggung di muka berperan penting dalam proses penentuan kombinasi-kombinasi input yang optimal dalam suatu sistem produksi. Oleh karena proses optimisasi memerlukan analisis hubungan antara nilai total dengan marginal dari suatu fungsi, maka akan sangat berguna bagi kita jika diperkenalkan lebih dahulu konsep produk total, rata-rata, dan marginal dari sumber daya yang kita gunakan dalam suatu sistem produksi. Produk total merupakan jumlah output total atau produk total yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah tertentu sumber daya dalam suatu sistem produksi. Konsep produk total ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara output yang hanya ada satu input yang berubah-ubah yang digunakan dalam sebuah fungsi produksi. Produk marginal atau MP dari faktor produksi X, MPX, adalah perubahan output yang disebabkan oleh perubahan satu unit faktor produksi X dengan menganggap input-input lainnya tak. Slide ini menjelaskan tentang the law of diminishing returns. Hukum kenaikan hasil yang berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa jika jumlah penggunaan satu input variabel meningkat, sementara jumlah penggunaan faktor-faktor produksi lainnya tidak berubah, maka pada mulanya kenaikan penggunaan input tersebut akan menyebabkan kenaikan output, tapi
kemudian mulai menurun atau berkurang. Dengan kata lain, bahwa MP dari faktor produksi variabel akhirnya akan menurun jika input tersebut dikombinasikan dengan satu input lainnya atau jumlah tetap. Hukum kenaikan hasil yang berkurang ini bukanlah hukum yang bisa diturunkan secara deduktif. Hukum ini merupakan generalisasi dari suatu hubungan empiris yang telah diamati dengan seksama dalam setiap sistem produksi. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang isokuan. Berikut akan menjelaskan tentang isokuan. Berasal dari kata iso yang berarti sama dan kuan yang berarti kuantitas. Maka isokuan merupakan sebuah kurva yang menunjukkan semua kombinasi penggunaan input yang berbeda secara efisien untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Karakteristik kurva isokuan: 1. Mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Yang ketiga, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Dan yang terakhir, isokuan cembung ke titik origin. Sisi lain dari substitutabilitas input ini adalah sistem produksi di mana input saling melengkapi atau komplementer secara sempurna satu sama lain. Dalam keadaan seperti ini, jumlah yang tepat dari setiap input dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Selanjutnya, menjelaskan tentang marginal rate of technical substitution. Hubungan ini dikenal sebagai marginal rate of technical substitution atau MRTS dari input yang menunjukkan jumlah suatu input yang harus digantikan oleh satu unit input lainnya jika output tidak berubah atau tetap. MRTS tersebut biasanya tidak konstan, tetapi menurunkan jika jumlah penggantian atau substitusi meningkat. Selanjutnya akan menjelaskan tentang peranan penerimaan dan biaya dalam produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan dalam dua jenis. 1. Biaya eksplisit, yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran atau pembayaran berupa uang. Yang kedua, biaya tersembunyi atau input cost, yaitu pembayaran untuk keahlian keusahawan produsen tersebut, modalnya tersendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Peranan ini mempunyai 3 metode, yakni 1. Penggunaan input tunggal yang optimal. Yang kedua, kombinasi optimal untuk input berganda. Yang ketiga atau yang terakhir ialah tingkat penggunaan yang optimal dari input berganda. Selanjutnya, menjelaskan returns to scale. Constant returns to scale ialah tambahan pada faktor produksi tidak memberikan dampak pada tambahan produksi. Increasing returns to scale ialah tambahan pada faktor produksi justru akan meningkatkan kapasitas produksi atau skala ekonomis. Yang ketiga, decreasing returns to scale ialah tambahan pada faktor produksi akan menurunkan kapasitas produksi atau menurunkan output atau skala non-ekonomis. Elastisitas output dan returns to scale. Elastisitas output atau I adalah persentase perubahan output yang disebabkan oleh perubahan semua input sebesar 1%. Elastisitas output dan returns to scale ini bisa juga dianalisis dengan cara menelaah hubungan antara kenaikan input dengan jumlah output yang dihasilkan.
Selanjutnya akan menjelaskan tentang fungsi produksi empiris. Fungsi produksi sebuah perusahaan ditentukan oleh tingkat teknologi dari pabrik dan peralatan yang digunakan. Fungsi produksi menghubungkan input dengan output, menunjukkan produk maksimum yang bisa dicapai oleh sejumlah input tertentu, yang mempunyai dua metode. Satu, fungsi pangkat. Salah satu fungsi yang paling sering digunakan dalam studi-studi tentang produksi dan menunjukkan suatu hubungan yang multiplikatif antara berbagai input. Yang kedua, pemilihan bentuk fungsi untuk kajian-kajian empiris atau faktor penentu utama. Nah, baik. Selanjutnya akan menjelaskan tentang biaya transaksi. Biaya transaksi ini merujuk pada semua biaya yang terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi bisnis, baik dalam proses pembelian, penjualan, maupun aktivitas lainnya. Biaya transaksi mencakup berbagai elemen, termasuk biaya negosiasi, biaya administrasi, biaya pemantauan, biaya pengelolaan risiko, dan yang terakhir biaya gagalan transaksi. Slide selanjutnya menjelaskan tentang implikasi investasi khusus. Implikasi investasi khusus ini mengacu pada dampak dari keputusan untuk melakukan investasi yang memerlukan pengeluaran tambahan untuk aset yang secara signifikan khusus untuk proyek tertentu. Keputusan ini dapat memiliki berbagai implikasi, termasuk peningkatan efisien operasional, kontrol yang lebih baik terhadap proses produksi, dan keuntungan kompetitif yang lebih besar. Namun, investasi khusus juga dapat membawa risiko seperti keterkaitan terhadap teknologi khusus atau pasar yang berubah. Selanjutnya akan menjelaskan tentang penggandaan input yang optimal. 1. Pembelian secara langsung di pasar. Penggandaan input yang optimal dalam metode pembelian secara langsung di pasar melibatkan mencapai keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas dan pengendalian biaya. Dalam konteks ini, perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan produksi yang mendesak, stabilitas harga, dan ketersediaan input. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh input yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau, sambil meminimalkan risiko fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua, kontrak. Penggandaan input yang optimal dalam metode kontrak melibatkan pencapaian keseimbangan antara stabilitas pasokan, harga yang dapat diprediksi, dan fleksibilitas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam konteks ini, perusahaan akan mencari kontrak yang memberikan kepastian atas pasokan input dengan harga yang terjangkau dalam jangka waktu yang memadai untuk mencakup kebutuhan produksi mereka. Tujuannya adalah untuk mengamankan pasokan input yang stabil, mengurangi risiko fluktuasi harga, dan memungkinkan perencanaan produksi yang lebih efisien. Yang ketiga, integrasi vertikal. Penggandaan input yang optimal dalam metode integrasi vertikal melibatkan penciptaan kendali penuh atas pasokan input melalui kepemilikan atau kontrol atas rantai pasokan secara vertikal, mulai dari produksi hingga distribusi. Dalam konteks ini, perusahaan akan mengintegrasikan beberapa tahap produksi untuk distribusi ke dalam bisnis mereka sendiri, sehingga mereka memiliki kepastian pasokan input dan kontrol atas kualitas serta biaya produksi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan keuntungan kompetitif melalui integrasi vertikal. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang trade-off ekonomis.
merujuk pada situasi di mana perusahaan harus memilih di antara dua atau lebih alternatif yang saling bertentangan karena sumber daya perusahaan terbatas. Dalam konteks ini, keputusan untuk mengoptimalkan satu aspek bisnis bisa berarti mengorbankan yang lain. Contohnya, perusahaan mungkin dihadapkan pada trade-off antara menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kualitas produk atau mengalokasikan dana untuk penghematan biaya. Begitu pula dengan trade-off antara memprioritaskan peningkatan pangsa pasar dengan menurunkan harga produk atau menjaga margin keuntungan yang lebih tinggi dengan mempertahankan harga yang stabil. Pemahaman yang baik tentang trade-off ekonomis membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap alternatif dan memilih yang paling sesuai dengan tujuan dan kebutuhan jangka panjang tersebut. Nah, ini slide yang terakhir ialah rangkuman. Produksi merupakan suatu kegiatan memproses input atau faktor produksi menjadi suatu output. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang menghasilkan. Setiap proses produksi mempunyai landasan teknis yang dalam teori ekonomi disebut dengan fungsi produksi. Seperti yang sudah disebutkan di atas atau dijelaskan slide yang awal tadi, bahwa fungsi produksi merupakan suatu persamaan atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat kombinasi penggunaan beberapa input. Baik, cukup sekian penjelasan tentang teori produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.